Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Kali ini saya akan kembali ke materi analisis laporan keuangan. Melanjutkan video sebelumnya, yaitu kita sudah membahas tentang rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Nah, kalau yang belum nonton silahkan ya cari di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai rasio aktivitas. Kita akan belajar bersama mengenai cara menghitungnya ya. Tapi sebelumnya, rasio aktivitas itu apa sih? Rasio aktivitas itu digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien sumber daya atau aktiva yang dimiliki perusahaan itu dikelola atau digunakan. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Seberapa efisien dan efektif sumber daya perusahaan tersebut digunakan. Sebenarnya ada beberapa cara ya untuk menghitung rasio aktivitas, tapi yang akan dibahas di video ini contoh perhitungan dari perputaran sediaan atau inventory turnover, perputaran aktiva tetap, fixed assets turnover, dan perputaran aktiva atau asset turnover. Oke, kita langsung masuk saja ya ke cara menghitungnya. Ini masih menggunakan buku analisis laporan keuangan dari Kashmir. Kita lihat ke perputaran sediaan atau inventory turnover. Di sini ada dua rumus. Kita menghitung inventory turnover bisa menggunakan harga pokok barang yang dijual dibagi sediaan atau penjualan dibagi sediaan. Kalau kita lihat di contohnya ya di buku ini, nah ini ada soalnya. Wait a second. Oke, di sini ada keterangan penjualan dan ada sediaan. Berarti kita akan menggunakan yang ini ya. Tahun 2005 penjualannya itu 5.950 dan sediaannya itu 250. Nah, tinggal dibagi aja. Hasilnya adalah 23,8 atau jika dibulatkan 24 kali. Ini menunjukkan bahwa 24 kali sediaan barang dagang diganti dalam setahun. Setahun itu perusahaan mampu berganti atau dipasok ulang ya. Persediaannya itu sebanyak 24 kali. Kalau misalnya rata-rata industrinya 20 kali, berarti ini kondisinya bagus ya. Karena jika di atas rata-rata industri, maka inventory turnover perusahaan tersebut itu bagus. Perusahaan tidak menahan sediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Kemudian kita juga bisa mengetahui berapa hari rata-rata sediaan tersimpan di gudang. Caranya tinggal dibagi saja jumlah hari dalam setahun sama hasil dari perhitungannya. Jumlah hari dalam setahun itu kan 365 kurang lebih ya, 365 hari. Kemudian tadi hasil perhitungan kita 24 kali, maka dapatlah 15 hari. Kalau kita mau hitung rata-rata industrinya, rata-rata industri kan kita tahu 20 kali ya. Nah, tinggal dibagi aja, 365 dibagi 20, hasilnya adalah 18,2 atau 19 hari. Ini rata-rata industrinya. Berarti ada selisih ya. Perusahaan tersebut mampu berganti 15 hari sementara rata-rata industri atau perusahaan lain pada industri tersebut padahal mampunya 19 hari. Berarti itu bagus ya, selang waktunya ada kurang lebih 4 hari. Ini salah, ini harusnya 4 hari. Perusahaan tersebut lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan lain untuk inventory turnover-nya. Kemudian untuk tahun 2006 ganti warna ya. Nah, untuk tahun 2006 caranya sama, penjualan dibagi sediaan. Penjualannya 5.550, sediaannya 310. Maka hasilnya 18 kali ya jika dibulatkan. Itu artinya dalam setahun di tahun 2006 ini terjadi 18 kali perputaran sediaan. Nah, ini jika kan rata-rata industrinya itu 20 kali ya, sementara tadi hasilnya 18 kali di tahun 2006. Ini di bawah rata-rata industri.
Maka di tahun 2006 itu hasilnya kurang bagus karena di bawah rata-rata industri. Masih ada sediaan yang ditahan oleh perusahaan dalam jumlah berlebihan atau tidak produktif. Kalau kita hitung hari rata-ratanya ya, yang tersimpan di gudang 365 dibagi 18. Ini kan hasilnya 18. Berarti 20,27 hari atau 21 hari lah. Rata-rata industrinya kan tadi 18,2 atau 19 hari. Sementara ini 21 hari. Maka selang waktunya itu kurang lebih 2 hari. Tahun 2006 ini ternyata lebih lama inventory turnover-nya dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri tersebut. Di tahun 2005 itu sudah bagus karena di atas rata-rata industri. Ya, kalau kita lihat di tahun 2005 itu rata-rata industrinya 20 dan hasilnya dia 24 kali. Maka disimpulkan kondisinya bagus karena di atas rata-rata industri. Berbeda dengan tahun 2006. Oke, kemudian kita ke perhitungan yang kedua yaitu fixed assets turnover. Cara menghitungnya, penjualan dibagi total aktiva tetap. Ingat ya, ini hanya aktiva tetap aja atau fixed assetnya. Oke, kita langsung ke soal. Di tahun 2005 penjualannya itu 5.950, total aktiva tetapnya 2.400. Tinggal dibagi, maka hasilnya 2,5 kali. Interpretasinya, di tahun 2005 ini terjadi perputaran aktiva tetap sebanyak 2,5 kali. Atau setiap Rp1 aktiva tetap bisa menghasilkan Rp2,5 penjualan. Untuk 2006 caranya sama ya. Tinggal penjualannya 5.550 dibagi total aktiva tetapnya 2.550. Hasilnya 2,2 kali. Pada tahun 2006 perputaran aktiva tetapnya itu sebanyak 2,25 kali. Turun ya dibandingkan dengan tahun 2005. Perlu adanya perbaikan lagi jika ingin tahun berikutnya itu lebih baik. Eits, yang belum, yuk disupport channel Edukator Milenial dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar pengetahuan ini lebih tersebar luas. Support ya. Terima kasih. Kemudian kita ke total asset turnover. Total asset turnover rumusnya penjualan dibagi total aset. Total aset berarti semua aset ya. Bedanya dengan yang tadi hanya fixed assetnya atau aktiva tetap. Kalau yang ini semua total asetnya. Oke, kita langsung ke tahun 2005. Penjualannya itu 5.950 dibagi total asetnya 4.200. Maka hasilnya 1,42 kali. Maksudnya perputaran total aset atau total aktiva di tahun 2005 adalah 1,42 kali. Setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan 1,42 penjualan. Ini aktiva ya, bukan aktiva tetap. Karena kan ini total aset. Kemudian di tahun 2006 penjualannya itu 5.550, total asetnya Rp4.000. Maka hasilnya adalah 1,4 kali. Perputaran total aktiva atau total aset di tahun 2006 itu lebih rendah sedikit dibandingkan dengan tahun 2005, yaitu 1,4 kali. Setiap Rp1 aktiva menghasilkan Rp1,4 penjualan. Ini terjadi penurunan juga ya, sama dengan yang di total aktiva tetap. Di tahun 2005 itu kondisinya memang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006. Jika memang ingin tahun berikutnya lebih baik, maka harus lebih diefisiensikan dan diefektifkan penggunaan sumber dayanya.
Di sini kalau misalnya rata-rata industrinya itu 2 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimilikinya, entah di tahun 2005 ataupun di 2006, karena dua-duanya masih di bawah 2 kali atau di bawah rata-rata industri. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini tentang perhitungan rasio aktivitas. Rasio yang ingin mengetahui seberapa efektif dan seberapa efisien sumber daya atau aktiva perusahaan digunakan. Yap, sekian dari saya. Semoga bermanfaat and see ya.